Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tahmid dan tasyakur hanyalah milik Allah semata, Sang Pencipta yang tidak ada tandingan, yang telah menciptakan alam semesta beserta keajaiban di dalamnya, dan yang telah menghidupkan hati dengan cahaya iman, dan yang telah menyimpan berbagai macam jenis keberkahan di setiap detik dan waktunya. Puji dan pujian hanyalah milik-Mu, ya Rabb semesta alam. Engkau telah mengangkat derajat hamba-Mu, memuliakan hamba-Mu, dan mempertemukan kembali hamba-Mu dalam bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan yang dimana di dalamnya terdapat berbagai macam jenis kemuliaan. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, teladan kita, sang pembawa pelita ke dalam dunia yang gelap gulita. Ia adalah kasih Allah, Habibina wa Syafi'ina wa Mustafa wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mati-matian memperjuangkan agama Islam. Bahkan saat beliau berdakwah, beliau pernah dicaci, dimaki, dihina, dan lebih parahnya lagi, beliau pernah dilempari batu oleh kaum kafir Quraisy. Lalu apa sikap Rasulullah kepada mereka? Rasulullah tidak membalas, melainkan tetap bersabar dalam berdakwah. Lalu apakah hasil yang dapat itu? Lalu apakah hasil dari kesabaran Rasulullah SAW tersebut? Karena kesabaran Rasulullah SAW hingga ke saat ini kita dapat merasakan yang namanya manusia iman dan Islam. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan membawakan sebuah ceramah dengan judul menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah. Di bulan Ramadan tidak seringkali buat menahan lapar dan dahaga di siang harinya. Akan tetapi ketika malam tiba, banyak manusia yang melalaikan waktu tersebut dan melakukan perbuatan yang kurang bermanfaat. Adapun sekelompok orang yang di malam harinya mereka datang ke masjid, akan tetapi mereka tidak beribadah, melainkan mereka bermain perang sarung, menteson spiritus, dan membakar petasan lalu dilempar ke rumah orang. Nauzubillahi min dzalik. Dan alhamdulillah kita di pondok pesantren tercinta ini selalu menghabiskan malam-malam Ramadan kita dengan ibadah. Karena pada malam Ramadan merupakan momentum waktu yang paling tepat untuk seorang hamba mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Apalagi kita melakukan yang ibadah namanya sholat malam. Karena sholat malam memiliki nilai pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, afdhalus sholati ba'da sholatil maqrudah sholatul lail, yang artinya sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis ini menjelaskan betapa mulianya nilai pahala yang dimiliki oleh sholat malam tersebut. Apalagi jika dilakukan di bulan Ramadan ketika pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat malam yang dimaksud bukan hanya sholat sunnah witir dan sholat sunnah tarawih dan witir saja, akan tetapi ada sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat, sholat sunnah taubat, dan lain sebagainya. Yang
kita melakukan sholat sunnah tersebut atau salah satunya saja kita istiqomahkan, maka insya Allah kita akan mendapat ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa jadi dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesungguhan kita dalam beribadah pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan tamu yang agung. Ia datang satu kali dalam satu tahun dan tidak ada jaminan kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan berikutnya. Oleh karena itu, janganlah kita sia-siakan malam Ramadan kita. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi gambaran tentang hamba-hamba yang Ia cintai dalam Al-Quran. Quran surah As-Sajdah ayat 16 yang berbunyi, tatajafa junubuhum 'anil madati yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka meninggalkan kenyamanan tidurnya dan beribadah kepada Allah dengan rasa harap dan rasa takut dan harap. Ayat ini menggambarkan orang-orang yang saleh yang rela meninggalkan kenyamanan tidur mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah semangat yang seharusnya kita miliki, terutama di malam-malam Ramadan. Karena pada malam-malam Ramadan, para malaikat berbondong-bondong turun untuk menyaksikan hamba-hamba Allah yang sedang beribadah. Mungkin ya hadirin sekalian pernah merasakan ketika kita hendak melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam, kemudian dia dalam keadaan sepi dan sunyi dan kita sholat, kita takbir Allahu Akbar, kemudian tiba-tiba kita mandi dan merasa takut seakan-akan ada sesosok makhluk yang sedang mengikuti kita. Dan apabila hadirin sekalian dalam keadaan tersebut, maka janganlah kamu takut, karena itu bukan makhluk lain melainkan malaikat Allah yang sedang melihat hamba Allah beribadah kepadanya. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah memberikan teladan dalam sebuah hadis. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh beribadah dalam bulan Ramadan melebihi bulan-bulan lainnya. Yang artinya jika Rasulullah yang sudah dijamin ampunan dosanya saja masih sangat bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah, apalagi kita manusia biasa yang memiliki dosa yang begitu banyak, pasti sangat membutuhkan ibadah tersebut. Hadirin insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah tentang seorang ulama yang selalu menjaga suatu malamnya. Kemudian di suatu hari ada sahabat yang bertanya kepada seorang ulama tersebut, ya akhi, wahai saudaraku, mengapa engkau begitu menjaga suatu malammu? Kemudian seorang ulama itu pun menjawab, aku heran kepada manusia, mereka sangat bersungguh-sungguh mencari rezeki di siang hari tapi miskin sehingga mereka melupakan Allah, dan mereka di malam hari bermalas-malasan dan jadi miskin pahala. Kisah ini sangat sederhana, asal dalam tujuh. Kita seringkali khawatir tentang urusan dunia dan kita kurang khawatir tentang urusan akhirat. Oleh karena itu, marilah kita mengisi malam-malam Ramadan kita dengan memanfaatkan malam-malam Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Mengisi malam-malam Ramadan tidak harus sesuatu yang berat, melainkan mulailah dari sesuatu yang ringan. Karena yang penting adalah keikhlasan kita dan usaha kita dalam menghidupkan bulan Ramadan. Hadirin insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dan demikian dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila
apabila ada salah kata mohon dimaafkan karena sesungguhnya al-insan ma'ul khata' wa nisyan. Sekian dan demikian. Terima kasih atas segala kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.